Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Fitri Himiliani dengan NIM 2622002. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori konseling karir. Teori yang pertama yaitu teori Trade and Factor. Teori Trade and Factor adalah teori yang berpandangan bahwa tipe kepribadian seseorang dapat diidentifikasi melalui sikap, watak, dan sifat seseorang tersebut. Untuk mengidentifikasinya bisa dilakukan dengan tes psikologi. Hasil dari tes psikologi tersebut bisa digunakan sebagai penentu pemilihan karir. Teori Trade and Factor ini sangat relevan digunakan pada tingkat perguruan tinggi maupun pada tingkat dunia kerja. Karena pada teori Trade and Factor ini melihat tipe kepribadian seseorang, bagaimana tipe kepribadian seseorang tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap jurusan yang akan ditempuhnya atau terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukannya. Apakah pekerjaan atau jurusan tersebut sudah sesuai dengan kepribadian si orang tersebut atau belum. Jika belum, maka itu sangat berbahaya karena faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan pada pekerjaan, salah satunya itu kepribadian atau bagaimana kecocokan seseorang tersebut di dunia pekerjaan atau di perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan yang ia masuki. Baiklah, saya akan menjelaskan teori yang kedua yaitu teori Ginsberg. Teori Ginsberg menyatakan bahwa seorang anak semakin dewasa, semakin bertambah umurnya, maka seorang anak tersebut dalam pemilihan karirnya akan semakin objektif dan rasional. Sehingga anak tersebut dapat memilih karirnya secara spesifik dengan minat dirinya. Pada teori Ginsberg ini, Ginsberg juga menyatakan bahwa sebuah proses pengambilan keputusan sepanjang hayat di mana individu berusaha untuk menemukan kesesuaian yang maksimal antara persiapan dan tujuan karirnya dan realita dunia kerja yang disebut sebagai okupasional. Adapun tahapan-tahapan pada teori Ginsberg ini yaitu yang pertama tahapan fantasi. Tahapan fantasi ini sama dengan hayalan, di mana anak tersebut atau anak SD yang masih kanak-kanak itu dia masih berhayal, masih memilih cita-citanya yang suka bertukar-tukar. Pada fantasi ini juga merupakan proses di mana seorang anak tersebut masih berada pada masa peralihan dalam pemilihan kerjanya yang sembarangan dan tidak terarah. Selanjutnya yaitu tahap tentatif, di mana tahap tentatif ini seorang anak tersebut dalam pemilihan karirnya berdasarkan apa yang dia sukai, apa yang dia senangi, dan apa yang diminatinya terhadap suatu pekerjaan atau cita-cita tersebut. Selanjutnya yaitu tahap realistik. Pada tahap realistik ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi ini, anak baru mencari-cari tahu, baru mencari pengalaman, dan baru anak tersebut dia mencoba semua hal agar mereka tahu bagaimana suatu pekerjaan ini. Dan dari sanalah dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman sedikit banyaknya tentang dunia pekerjaan. Pada tahap eksplorasi ini, anak masih belum menentu dalam pemilihan karirnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap kristalisasi. Pada tahap kristalisasi ini, si anak sudah memberikan penilaian-penilaian terhadap apa pengalamannya terhadap kegiatan-kegiatan yang ia lakukan saat dia mengeksplor dunia kerjanya. Yang ketiga yaitu tahap spesifikasi.
Pada tahap spesifikasi ini, anak tersebut sudah matang dan kuat terhadap pilihan karirnya, di mana anak tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal berdasarkan dari hasil eksplornya dan kristalisasinya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan teori Unruh. Pada teori Unruh ini, pilihan karirnya berdasarkan pola asuh dari orang tua. Pada teori ini bisa didefinisikan bagaimana seorang atau orang tua dalam mengasuh dan merawat anak dan berinteraksi kepada anak, atau bagaimana pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak tersebut. Dengan pola asuh tersebut bisa kita lihat bahwa apakah orang tua tersebut mendidik anak dengan mengekang atau menekan anak tersebut untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat yang tidak sesuai dengan kepribadian anak tersebut. Maka apakah dari hal tersebut anak akan berubah dalam dia bersikap, dalam pertumbuhannya, dan bagaimana anak tersebut dalam bersosialnya nanti, sehingga itu juga dapat menghambat pemilihan karirnya. Jika pada pola asuh anak ini orang tua selalu ikut campur dalam keputusan seorang anak, keputusan apa yang akan ia ambil, maka anak sampai besar akan bergantung kepada keputusan orang tua, karena dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengambil keputusannya sendiri. Begitu pula di dunia pekerjaan atau di dunia pendidikan nantinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori Holland. Menurut Holland, pemilihan karir dilihat dari suatu perluasan kepribadian seseorang tersebut sudah mengetahui atau sudah tahu spesifikasi jurusan atau pekerjaan yang akan ia masuki. Holland mengemukakan bahwa ada 6 tipe kepribadian murni. Yang pertama yaitu realistik, investigasi, artistik, sosial, dan giat, serta konvensional. Teori perkembangan karir Donald Super yaitu teori yang dasar perwujudannya berasal dari konsep diri, yang hanya berfokus kepada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang kehidupan. Tahap-tahap perkembangan karir menurut Super yang pertama yaitu fase perkembangan atau growth. Pada fase ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu fantasi, yang kedua yaitu minat, ketiga kapasitas. Fase yang kedua yaitu fase eksplorasi. Pada fase ini juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tentatif, yang kedua transisi, yang ketiga trial. Fase yang ketiga yaitu fase pemantapan. Pada fase pemantapan ini bercirikan usaha tekun, memantapkan diri melalui pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan. Yang keempat yaitu fase pembinaan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu fase kemunduran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.